Chapter 1165 One Piece telah rilis dengan judul Gaung, di mana puncak kekuatan dua legenda yang disatukan berhasil menghentikan Rocks yang telah berubah menjadi iblis. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1165 One Piece atas permintaan dari pembaca, Beppo berbaring nyaman dengan Zeus sebagai bantalnya. Begitupun dengan Lau dan kambing raksasa yang ikut tertidur, bahkan burung pun ikut tertidur. Apakah ini pertanda jika Beppo dan Lau selamat dari kejaran Blackbeard minasan? Tertulis pada panel awal, Rocks melawan Roger dan Garp. Chapter dimulai memperlihatkan Rocks yang menangis dan meminta tolong. Garp yang kebingungan lalu bertanya pada Roger, apakah dia juga mendengarnya? Roger yang bersiap menyerang dengan haki yang telah menyelimuti pedang Ese miliknya menjawab, ya. Bersamaan dengan itu, Rocks pun melompat untuk menyerang sembari kembali meminta tolong untuk dibunuh. Di mana pedang Rocks juga diselimuti haki yang begitu besar minasan. Ketika pedang Rocks mengarah ke Garp dan Roger, kita pun kembali diperlihatkan bagaimana wajah Rocks yang terus menangis. Membuat Roger mengatakan bahwa mulai dari kata-katanya, caranya bertingkah, serta tatapan wajahnya tidak ada satupun yang masuk akal. Dan benturan pedang yang dilapisi haki pun terjadi minasan. Bersamaan dengan itu, Garp kini melompat ke arah wajah Rocks. Lalu dengan tinju yang dialiri haki, Garp pun menghajar wajah Rocks dengan begitu kerasnya. Tetapi, Rocks menahan tubuhnya menggunakan kakinya untuk menahan Garp, membuat Garp pun terkejut. Hal itu dilakukan sembari menahan Roger dengan gesekan masing-masing pedang mereka. Namun, ketika Rocks memutar pedangnya, dia mengeluarkan Haushoku Haki yang begitu besar, lalu langsung melempar Roger dan Garp menggunakan pedangnya, hingga mereka berdua menabrak bagian gunung God Valley sampai hancur. Sekalipun tidak ada yang melihat pertarungan mereka, tapi semua orang bisa merasakannya. Bahkan, langit God Valley terbelah akibat bentrokan Haushoku Haki itu minasan. Ngomong-ngomong, sekalipun kita belum tahu tentang pedang yang digunakan oleh Rocks, tapi sepertinya itu termasuk ke dalam Supreme Great Blades Meito, sama seperti Yoru milik Mihawk, Murokumogiri milik Shirohige, Yakuza Kazen milik Fujitora, dan Ese milik Roger. Para bajak laut yang melihat langit terbelah pun mulai panik. Mereka memilih untuk meninggalkan God Valley daripada mati. Di sisi lain, kita diperlihatkan Silver X yang mengajak anak buahnya untuk mencuri kapal dan meninggalkan God Valley. Mendengar itu, anak buahnya pun bertanya, bagaimana dengan kapal Rocks? Silver X meneriaki mereka bodoh karena menurut X tidak ada lagi yang akan kembali. Lalu kita melihat Shiki yang tampak begitu senang sembari berkata bahwa bajak laut Rocks sudah menjadi sejarah. Para bajak laut pun berlarian menuju ke pantai untuk menyelamatkan diri. Kemudian di kapal angkatan laut milik Garp, para bawahan Garp meminta agar Garp mengulangi perintahnya. Sehingga Garp pun memperjelas jika dia sudah katakan agar mereka mengumpulkan setiap orang yang selamat. Begitupun dengan angkatan laut yang bisa mereka temukan, lalu membawanya ke atas kapal untuk berangkat segera. Kru bajak laut Roger juga menghubungi Roger. Apa yang terjadi di sana? Di sini kita sudah diperlihatkan telur raksasa di atas Oro Jackson ya, minasan. Roger menjawab dengan menyuruh mereka semua untuk segera berlayar setelah relik dan yang lainnya naik, lalu menunggu Roger di lautan. Secara bersamaan, Roger dan Garp yang sudah terluka berkata bahwa mereka pasti akan menyusul. Sekarang, Roger dan Garp kembali berhadapan dengan Rocks, di mana Garp melepaskan jaketnya dan berkata bahwa kedatangannya di God Valley untuk menangkap Roger dan Rocks. Tapi seperti ini hasilnya. Begitupun dengan Roger yang melepaskan jaketnya sembari berkata, jika dia hanya ingin menyelamatkan Shaki, mengambil sedikit harta karun lalu kabur. Kemudian Roger mengajak Garp untuk berdamai sementara. Garp tidak begitu senang dengan ide Roger.
Tapi Garp juga tidak bisa membiarkan Rox begitu saja minasan. Tiba-tiba Rox menusuk Garp menggunakan pedangnya, namun Garp berhasil menghindar dengan melompat sehingga pedang Rox tertancap di bebatuan, dan bersamaan dengan itu Roger berlari menjauh sembari mengayunkan pedangnya lalu menebaskannya ke arah Rox, dan serangan itu pun berhasil mengenai belakang Rox, membuat Rox menabrak bebatuan. Lalu, Garp dengan cepat mengunci kaki kiri Rox untuk kemudian dihempaskannya hingga menabrak bebatuan. Garp memanggil Rox dan bertanya, "Bentuk ini, kutukan ini, tidak bisakah dibatalkan entah bagaimana caranya?" Bersamaan dengan itu, Roger melompat ke atas Rox dan langsung menebasnya dengan pedang yang dialiri haki sembari berteriak, "Sadarlah!" Dan sebagian wilayah tempat mereka bertarung pun porak-poranda serta bergemuruh begitu keras minasan. Rayleigh yang terus menggendong Shaki bersama beberapa kru lainnya pun mendengar gemuruh tersebut dari kejauhan. Rayleigh menyuruh mereka semua untuk cepat naik ke kapal karena Roger tidak akan berhenti bertarung sampai dia yakin semua krunya sudah selamat. Salah satu kru Roger pun merasa aneh dengan haki yang dia rasakan. Di sisi lain, Gloriosa muncul di belakang Gaban dan dengan tersenyum manis, dia berkata bahwa itu kapal yang bagus. Apa mereka tidak keberatan jika Gloriosa ikut? Hal itu membuat Gaban sampai terkejut minasan. Lalu, di wilayah hutan, kita diperlihatkan Lin Lin dan Kaido yang telah kembali dalam wujud manusianya. Mereka ternyata selamat, namun di sini Lin Lin mengancam dan menganggap perkara buah iblis tersebut adalah hutang seumur hidup. Lin Lin berjanji jika suatu hari nanti Kaido akan membayarnya. Mendengar itu Kaido hanya tersenyum dan menyuruh Lin Lin untuk tidak bodoh. Menurut Kaido, Lin Lin kalah dengan adil. Bahkan Kaido memberitahu Lin Lin jika dia akan memulai membentuk krunya di mana kekejaman adalah satu-satunya bentuk hukum. Lin Lin lalu bertanya, apakah Kaido sudah berani sekarang? Namun menurut Lin Lin, Kaido tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kemudian Streusen menegur Lin Lin karena mereka harus cepat pergi dan mengambil semua harta tersebut. Dengan tersenyum, Lin Lin kembali memperingati Kaido jika suatu hari dia akan datang untuk menagih apa yang Kaido hutang padanya. Namun Kaido pun tersenyum dan menegaskan jika dia akan menghancurkan Lin Lin saat hari itu tiba. Kita lalu diperlihatkan bagaimana Rox kembali menghajar Roger dan Garp hingga menabrak bongkahan batu minasan. Di saat hutan semakin terbakar, kita diperlihatkan jika Shirohige juga ternyata baik-baik saja. Lalu seseorang duduk di bongkahan batu bertanya, apa Shirohige yang memecahkan gunung itu? Shirohige bertanya balik, siapa kau? Ternyata orang itu bernama Polo Graham, kapten bajak laut Polo, dan tentu sepertinya itu adalah ayah Marco ya minasan. Ya, Marco dan Polo. Graham mengetahui jika bajak laut Rox telah bubar. Sebagai fans berat Shirohige, Graham menawarkan tumpangan untuk bergabung. Akan tetapi, Shirohige justru menyuruh Graham menjauh dan tidak menghalangi jalannya. Di sisi lain, kita melihat Stasi yang membawa 2 kantong harta karun, Gilbastar membawa 1 kantong harta karun, dan di sini dia ditemani hantu yang mirip dengan hantu milik Perona, serta Ganzui minasan. Stasi bertanya, di mana Shirohige? Namun Ganzui justru berkata, jangan tanya aku. Di salah satu kapal angkatan laut, para angkatan laut menyuruh Dragon untuk tenang. Bahkan mereka bertanya, apa yang telah Dragon lakukan? Ternyata Dragon sedang menodongkan senjata kepada salah satu petinggi angkatan laut yang ada di kapal tersebut minasan. Mendengar itu, Dragon justru bertanya balik, bagaimana dengan mereka semua? Apakah mereka membenarkan semua kejadian ini? Dragon lalu menyuruh para angkatan laut untuk membawa para warga ke kapal angkatan laut. Mereka semua harus diselamatkan. Dan jika ada yang tidak menerimanya,
maka Dragon akan mengeksekusinya. Wah, wah, wah. Akhirnya Dragon dengan terang-terangan memperlihatkan keberaniannya untuk melakukan pemberontakan kecil. Dan beberapa tahun kemudian akan menjadi api besar untuk setiap perlawanan. Namun, para angkatan laut itu menyetujuinya meski mereka mengancam Dragon jika hal tersebut tidak akan berakhir baik untuk Dragon. Setelah menyimpan Shaki di Oro Jackson, Rayleigh dan Gaban pun berlari menuju ke Roger. Namun menyuruh yang lainnya untuk segera berlayar dan menunggu di laut. Di sini, telur tersebut terlihat lagi ya minasan. Kemudian kita melihat kapal pemerintah dunia yang telah meninggalkan God Valley. Ternyata, Saturnus telah kembali ke wujud manusianya, tapi Imu Sama masih merasukinya. Imu Sama memerintahkan bahwa pulau God Valley itu tidak pernah ada jelas. Kita pun dijelaskan bahwa catatan yang disimpan oleh J11 dan CP6 tentang top secret level S misi khusus di God Valley sangat sedikit informasinya. Nama-nama para peserta perburuan manusia telah dihapus. Hanya sedikit yang tercatat mengenai lokasi insiden God Valley. Informasi mengenai keberadaan pulau itu, ukuran, dan populasinya juga telah dihapus. Jumlah korban jiwa hingga hari ini masih tidak diketahui. Kembali ke pertarungan dari 3 inisial D yang sampai merobohkan satu sisi lagi dari gunung God Valley. Roger yang mulai lelah bertanya, apakah Garp tahu jika pemerintah dunia punya hubungan dengan Monster Rocks? Itu seperti penghinaan terhadap keadilan. Garp yang juga mulai lelah justru sependapat dengan Roger. Lalu Roger berkata, jika Garp ingin keluar dari angkatan laut, Garp harus bergabung dengan bajak laut Roger. Mendengar itu, Garp langsung berkata, tentu tidak. Karena jika dia berhenti, maka siapa yang akan melindungi angkatan laut? Roger yang telah kembali berdiri, tiba-tiba memberitahu Garp jika semua ini tentang massa. Mendengar kata massa, Garp pun bingung dan tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Roger. Sembari membersihkan darah di bagian mulutnya, Roger menjelaskan bahwa Buso Shokuhaki biasanya bisa menetralkan kemampuan buah iblis. Bahkan Roger juga menggunakan lapisan Hau Shokuhaki, sehingga Roger yakin tidak mungkin serangannya tidak berefek. Garp yang juga mulai bangkit kembali memberitahu Roger bahwa itu karena Rocks juga menggunakan Hau Shokuhaki untuk melindungi dirinya. Jadi, tidak heran kalau mereka saling membatalkan. Roger pun membenarkan perkataan Garp. Lalu Garp memberitahu Roger jika mereka tidak bisa mengatasi itu, maka serangannya tidak akan berefek pada Rocks. Menurut Roger, cepat atau lambat, mereka akan kalah jika terus saling membatalkan pukulan seperti itu karena sudah jelas mereka tidak bisa menang melawan monster jika pertarungannya berlangsung lama dan menguras stamina. Garp pun berkata, jika serangan selanjutnya mereka harus menggabungkan semua kekuatan dan Hau Shokuhaki mereka ke satu serangan besar. Roger pun mengiyakannya dan menyuruh Garp untuk tidak perlu khawatir tentang akibatnya. Sehingga Garp mengingatkan Roger jika mereka melakukan itu, kemungkinan besar mereka berdua tidak akan selamat. Tetapi Roger berkata, jika hal itu berlaku juga untuk Rocks, itu akan membuat mereka bertiga tidak akan bisa bertarung. Garp kembali berkata, jika mereka gagal, maka semuanya akan berakhir. Kita pun melihat Roger dan Garp yang telah siap untuk kembali bertarung minasan, di mana Rocks telah muncul kembali di hadapan mereka berdua. Garp yang emosi pun berkata, "Hey Rocks, aku tidak tahu apakah ada kata-kata yang bisa menghiburmu saat ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi padamu. Tapi, aku tahu satu hal. Aku bisa merasakan rasa kecewamu." Kita lalu kembali diperlihatkan bagaimana air mata Rocks yang terus membasahi wajahnya minasan. Dengan sangat sedih, Roger berkata kepada Rocks, "Ini bukan waktunya untuk menangis, bodoh." Bersamaan dengan itu, Roger pun menggunakan Kagutsuchis Ace, sedangkan Garp menggunakan Infinitum Explosion. Dan di sini, Rocks berusaha berteriak seolah-olah menyemangati Roger dan Garp untuk segera membunuhnya. Dan
Kita pun melihat serangan gabungan dari kekuatan puncak duo legenda, gabungan Houshoku Haki yang begitu mematikan, di mana Roger mencabik-cabik tubuh bagian kanan Rox menggunakan pedangnya, sedangkan Garp menggunakan tinjunya yang menyerupai Gatling gun sehingga tubuh bagian kiri Rox hancur penuh lubang. Ketika Rox perlahan hancur, dia tetap menangis, merasa kecewa dan merasa gagal melindungi anak dan istrinya. Bahkan dari serangan gabungan Roger dan Garp, Haki memancar hingga jauh ke lautan, di mana wajah God Valley sudah tidak berbentuk lagi. Dijelaskanlah bahwa pemerintah dunia berusaha sekuat tenaga untuk mengubur insiden ini dalam bayang-bayang. Namun pembubaran kru yang kacau yang dipimpin oleh Rox di Sebek akan meninggalkan gaung yang tak terbantahkan. Bajak laut Rox mengguncang seluruh era dan getaran dari warisan mereka akan terus mengguncang dunia. Tertulis pada panel akhir, sebuah insiden legendaris akhirnya terungkap. Wah, pertarungan mereka begitu mengerikan ya minasan, bahkan sampai harus membahas cara menggunakan haki tingkat lanjut. Roger dan Garp berusaha keras agar bisa membatalkan kutukan Rox. Sayangnya tidak ada solusi jika mereka terus bertarung. Hanya ada satu cara untuk menghentikan Rox, yaitu membunuhnya. Bahkan Roger pun sampai menangis. Oh iya, di chapter ini kita juga diperlihatkan ada yang gugur dan ada yang baru mulai. Rox telah gugur, beberapa bajak laut akan memulai debutnya dengan kru mereka sendiri. Namun bagi Dragon, dalam dirinya telah berkobar api pemberontakan yang akan menyala besar menjadi pasukan revolusi. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.